makanan pertama kita adalah chai kue di Atio. Atio ini ada sebenarnya selain chai kue dia juga nyediain jenis banyak banget menu ya teman-teman. Tapi kita hari ini bakalan review chai kue kukus sama chai kue goreng. Bener banget. Nah jadi ini ada rasa kucai, yang hijau ini kucai, terus ini ada bengkoang, ini ada keladi, sama yang terakhir ada kacang. Terus ternyata Atio ini juga nyediain dua jenis cabai. Yang pertama ini yang warnanya lebih terang, yang satunya lagi warnanya lebih gelap. Ya saya masih belum tahu sih ini beda rasanya. Terus dia juga nyediain kecap buat teman-teman yang mungkin nggak tahan sama pedas. Terus ini satu loyang gede, ini buat kita konsumsi sendiri. Dia juga menyediain minuman khas Chinese ya, seperti salah satunya adalah liang tea. Iya, di sini juga ada air tahu. Banyak deh. Nanti kita makan. Sebelum itu kita mau coba tanpa cabai. Kita coba yang rasa yang paling basic dulu. Ini bengkoang ya teman-teman. Kalau rasa yang apa ya, pertama kali terasa banget di lidahku sih ebinya. Iya sama ini bengkoang ini agak masih crunchy gitu. Lembek banget ya, biasanya ada yang lembek ya. Yang ini tuh enak, teksturnya masih agak crunch. Tapi dia enak dimakan gitu. Terus seimbang ya rasanya, kombinasi rasa asinnya dapat. Ada rasa manis-manisnya dari bengkoang juga. Terus untuk si kulit bengkoangnya nggak terlalu tebal. Biasanya ada tebal banget teman-teman. Dia nggak mudah hancur gitu. Walaupun dia kayak tipis tapi dia nggak mudah hancur. Kita coba yang kacang. Kita pakai cabai yang paling terang dulu. Kacang hijau. Kalau dari aku ini kayak agak pedas pahitnya ya. Itu dari si kacangnya. Ini cocok untuk orang yang nggak suka manis ya, cocok. Karena dia gurih banget ya kacangnya. Dari si kacang itu bikin chai kuenya tuh semakin gurih. Lebih apa dia? Lagi Kalau yang tadi ini kalau kita pencet dari luar sih kayaknya agak lebih padat ya dia. Kita coba pakai sambal yang yang ini tuh rasa sambalnya yang sebelumnya yang merah itu rasanya pedas ya, guys. pedas banget tapi masih bisa dinikmati Ya, nggak ada manisnya tadi. Nggak ada hint manis. Terus agak ada asamnya dikit kayaknya dari cuka. Ya, Tapi kayak padat banget guys. Ya. Biasanya kan rasa keladinya tuh ini ya terlalu kuat. Kalau yang ini enggak, masih enak banget dinikmatin. Tapi karena si keladinya full banget jadi kita kayak ngunyah keladi doang. Iya, betul. Oke, yang terakhir yang edisi kukus itu ada kucai. Ini tekstur kucai ya, ini gampang. Terus dia kalau yang kucai, jadi dia mungkin kulitnya gara-gara ini ya kucainya. Oh, kucainya tuh kucai halus gitu, kucai yang dicincang-cincang. Coba rasa pakai cabai. Mau yang ini, ya kayaknya cabai yang agak gelap itu kayaknya pakai terasi. Soalnya dia general hint, kan hintnya ada hint terasi gitu. Ini tuh bukan gula merah guys, tapi terasi. Iya. Kucainya segar banget. Iya, kucainya segar. Terus ini banyak banget isiannya. Terus masih crunchy, jadi fresh banget. Jadi Kayaknya kucainya cuma direbus doang. kalau yang kucai ini rasa kulitnya kurang terasa ya. Betul. Soalnya tipis banget. Next kita ke yang goreng. Ini teksturnya daripada yang crunchy nggak? Iya, daripada yang rebus tadi ini lebih padat ya teman-teman nih. Iya, karena digoreng kan. Karena jadi proses penggorengan, jadi teksturnya itu jadi hard. Terus juga nggak lebih susah dipotong. Kalau tadi kan nempel banget ya di piring. Bismillahirrahmanirrahim. Enak yang goreng. Yang goreng ini dia kurang lebih gurih yang kukus. Tapi yang goreng ini enak karena dia garing, kurang terasa manisnya ya. Lebih kalau yang kukus tuh si isiannya kayak kucai bengkoang tuh masih ada manis-manisnya. Iya. Terus terasa. Kalau yang ini kalau goreng nih kayak asin doang, gurih doang. Karena udah kecampur sama minyak juga. Iya. Jadi kita ke yang kacang. Terus kan isiannya jadi padat gitu loh guys. Sebenarnya bisa kalian lihat ini. Kalau yang goreng lebih enak ya, ternyata. Tapi kayaknya dari 4 varian ini yang paling ngenyangin yang kacang. Ya kadang-kadang kan proteinnya dari itu. Spike-nya kan paling hilang. Mungkin akibat penggorengan. Agak pedas penggorengan. Oke, lanjut kita ke keladi. Ya. Ada hint asin ya, tapi kayaknya ini bukan gara-gara dari ininya, bukan dari kulitnya ya, tapi dari isinya. Mungkin kalau yang keladi rebus tadi itu rasa masih ada hint manisnya ya. Tapi pas kena penggorengan udah hilang tuh manis keladinya. Jadi asin doang dan gurih doang guys. Oke, yang terakhir kucai. Ini masih agak ini ya, Karena si kucai lembek gitu teman-teman. Nggak sepadat yang lainnya. terus proses gorengannya itu nggak mempengaruhi isian dalamnya. Karena si kucainya ini Nggak kayak gosong. tadi guys ya. Masih Masih segar ya, masih fresh. Di sini masih fresh semua. Nah, kalau
overall dari yang goreng sama yang itu kami kasih 4/5 ya. Enak ya Kak bilang, enak dari porsiannya, dari isiannya. Tapi kalau disuruh pilih kukus atau goreng, pilih mana? Aku pilih yang kukus Kak bilang. Aku juga masih tim kukus. Ternyata yang goreng itu makin lama makin enak. Iya. Terus Terus karena gara-gara minyak ya guys. iya. Terus bagusnya di sini itu yang goreng dia nggak gosong teman-teman. Masih enak, masih bagus. Jadi mereka itu sempurna gorengnya menurut kami. Jadi buat teman-teman yang pengen makan cai kue boleh datang ke Cai Kue Apio di Jalan Setiabudi. Setiabudi. Mereka harganya mulai dari 2000-an teman-teman. Jadi untuk yang kukus 2000, untuk yang goreng 2500. Dengan Enak teman-teman. bentukan cai kuenya juga gede kan Kak, kan? Iya. Jadi puas banget ya. Ya betul. Tempatnya juga enak, adem, AC. Iya. Dan pelayanannya tuh cepat banget ya. Tadi kita pesannya cuma Betul. tunggu sekitar 10 menit udah sampai. Fasilitasnya oke, makanannya juga oke. Pelanggan pasti cepat, pelanggan pasti setia datang ke sini Kak bilang. Dan juga tadi kita sempat ngintip sebentar proses pembuatannya di luar. Itu tuh higienis banget, dapurnya tuh sistem terbuka gitu kan. Syaratnya sanitasi ya teman-teman. Sanitasinya terjaga. Bener banget, karena juga mereka pakai sarung tangan, gorengnya juga kualinya tuh bersih, nggak yang hitam Kak. Minyaknya Iya. juga masih bersih banget. Sesuai ya, makanya gorengan ininya bagus ya warnanya Kak. Bener banget. Pakai minyak yang Makanya berkualitas. gorengannya tuh, Sekian dari kita dan Bila. Dan next, Dadah. ke makanan selanjutnya. Bye bye. Halo guys, aku Dara, aku Safa. Sekarang kami mau nge-review lemper. Tadi kami beli kue di Pasar Kemuning Pontianak. Tapi kita mau nge-review cuman lempernya aja. Isinya serundeng tapi belum tahu serundeng ayam atau serundeng daging. Jadi lemper ini tuh khas dari Jawa, khususnya Jogja. Jadi dia makanan dari ketan pulut gitu ya, dibakar dan dilapisin dengan daun pisang. Dan pisang. Kita buka ya guys. Sebelum buka kita cium aromanya dulu. Ini aromanya aroma daun pisang yang dibakar. Dalamnya kayak gini deh guys. Ya isi serundeng kelapa. Isi serundeng kelapa yang udah disangrai. Terus aromanya aroma kelapa sih, lebih ke Dari daunnya. iya, Terus bau ini dari ketannya juga. wangi sih. Dia campur dari wangi daun pisang yang udah dibakarnya sama Dari ketannya. dari santan. Terus dari warnanya juga ini ya, warna ketan dia kayak bersih gitu warnanya. Rasa dia rasanya lebih dominan rasa kelapanya. Kelapa sangrai. Dia agak manis dari kelapanya, terus rasa santan creamy gitu dari ketannya. Dia dominannya tuh bukan yang terlalu manis gitu, kayak balance dari creamy ketan sama serundeng kelapanya. Ke gurih sih. Iya, rasanya gurih. Lemper yang kita beli itu cuman ada satu varian aja. Jadi cuman isinya serundeng kelapa. Wangi sih ini, wangi kelapanya. Terus isi kelapanya nggak yang terlalu banyak gitu sih. Dia di atas sedikit Iya, aja. sesuai sama harganya Iya, juga sih. karena ini cuma 1000-an. Tapi overall enak. Jadi lempernya biasa dimakan itu untuk sarapan atau untuk nyemil gitu sih ya. Di waktu-waktu yang luang untuk, tapi kebanyakan untuk sarapan. Daripada makan berat gitu. Ini untuk ngeganjal aja. Untuk ngemilin sore juga cocok. Karena ada di atas, bagian atas, di bawahnya udah ketan semua, ketan berat. Jadi dari kami berdua rating lempernya itu 3,5. Jadi mungkin saran dari kita berdua untuk lempernya ini, mungkin untuk isian serundengnya itu lebih dibanyakin. Kalaupun nggak dibanyakin itu kayak merata gitu sih. Iya. Soalnya kalau kayak gini dia rasanya nggak balance gitu. Jadi di bawah tawar, di atasnya ada dapat serundeng, di bawahnya enggak. Oke, itu aja review dari kami berdua. Sekian, terima kasih. Aku Manda. Aku Bila. Ini kita akan makan makanan terakhir yaitu Martabak asin atau martabak telur.
Ini tadi kita beli di depan SPBU mana-mana? PBU Kota Baru. Gede banget. Ini Dekat bundaran gitu deh. 30.000 ya guys. Ini kita beli yang biasa. Oh ya, tadi kita beli itu dapat ini, dapat acar, sambal, Kayak kuahnya itu ya si cabai cabai kering. Ini buat lengkap banget ya guys. minyak yang dipakai buat goreng si martabak ini nih bersih banget guys. Kalau tadi kalian bakalan kita tunjukin di video, minyak yang bapaknya pakai buat goreng itu bersih banget. Terus kuali sama alat penggorengannya juga bersih banget. Ya enggak man? Jadi sanitasinya tuh oke banget. Approve. Tuh, baik kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Can. Enak biasanya tuh kalau beberapa martabak asin yang udah pernah kita makan itu minyaknya agak bikin sakit tenggorokan ya kan? Kalau ini Kayak enggak kerasa banget gitu loh kalau minyaknya kurang. ya udah kita pakai berkali-kali. Minyaknya bersih banget. Terus ini nggak terlalu asin. Yes, ini pas deh. Kita makan pakai si acarnya. Oh ya guys, tadi telur yang dipakai itu 2. Iya benar. Padahal Itu 2. Padahal kita beli yang biasa loh. Jadi acarnya ini terbuat dari timun sama Wortel. dikasih air kita gitu. Recommended dan worth it tuh. Dengan harga 30.000 kalian udah dapat martabak setebal ini. Teman-teman lihat ini meskipun harganya 30.000-an tapi Isinya padat banget ini, loh. ini ada dagingnya, telurnya, sayur-sayurannya. Oke sekarang kita mau makan pakai si sambalnya. Kita cium dulu si aroma si sambalnya. Kayak cuko gitu nggak sih? Iya. Cuko pempek. Bener banget. Tapi kalau dari beberapa jenis martabak asin yang udah pernah kita makan itu rata-rata cabenya itu manis ya guys, cenderung manis sama asam-asam. Tapi ini bau cabenya kuat banget guys. Iya. Kayaknya bakal Ini ada lebih bulir-bulir pedas. cabenya gitu loh, Oh Bi. iya. Kalau bisa teman-teman bisa lihat ada ini loh biji cabenya. Bau. Itu rasanya kayak nggak terlalu pedas sih sebenarnya. Cuma kayak tetap ada hint pedasnya mungkin kalau misalnya dimakan lama-lama. Ternyata warnanya kayak gini nih gara-gara gula aren. Enggak. Iya betul. Mirip cuko semua. Ternyata nggak seberas itu guys, cuman aromanya aja pedas. Tapi kalau overall rasanya tuh si sambalnya ini masih manis. Jadi mengikuti standar martabak asin yang orang-orang jual. Ini nilainya berapa dari 5? Aku 4,5. Kalau aku 4,5 juga. Karena ini rasa martabak asinnya nggak bikin enak. Terus minyaknya juga tadi kita lihat proses pembuatannya bersih. Yang penjualnya juga ramah banget. Oh ya dia juga ngasihin ini nih guys, nomor abangnya. Jadi kalau misalkan kalian mau pesan bisa langsung hubungin nomor di sini. Terus ini juga dilampirin menu-menunya. Udah sama harga nih kan? Udah. Iya, lengkap banget guys. Bener banget. Gila. Keren banget loh untuk sekelas penjual kaki lima kan di pinggir jalan. Iya bener banget. Meskipun di pinggir jalan tapi kita nggak harganya takut banget ya buat beli. Karena abangnya tuh sebersih itu guys. Bahkan peletakan kotak kuehnya, kotak ininya, kotak martabaknya, Rapi rapi banget. Oke sekian review martabak asin atau martabak telur dari kami. Terima kasih.